Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelanggaran etik. Selain memeriksa Firly Bahuri sebagai terperiksa, Dewan Pengawas KPK juga memanggil 4 orang saksi lainnya. Saksi lain ini diantaranya adalah pimpinan KPK Alexander Marwata dan internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan terperiksa Ketua KPK Firly Bahuri tetap dihadirkan dalam sidang yang dimulai pada pukul 9 pagi. Selama 2,5 jam, sidang dugaan pelanggaran etik terkait penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK Firly Bahuri berjalan tertutup. Setelah diundur dari hari Senin lalu, lanjutan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dilanjutkan pada pagi ini. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, telah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana. Maria, selamat siang. KPK tengah dirundung berbagai pelanggaran etik oleh para pejabat di dalamnya. Kalau kali ini bicara fokus tentang kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, sampai saat ini sudah sampai mana kelanjutan sidangnya, Maria? Ya, selamat siang Hanum. Betul sekali, memang akhir-akhir ini KPK sedang dilanda berbagai dugaan pelanggaran etik, baik yang diduga dilakukan oleh pegawai atau karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dan memang tadi proses persidangan atau sidang etik yang dilakukan kepada terlapor atau terperiksa Ketua KPK Firly Bahuri sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi sudah berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang menarik dari sidang etik kali ini, Hanum, sebetulnya adalah bagaimana kami, awak media, juga kesulitan untuk bisa mendapatkan konfirmasi maupun mendapatkan komentar yang juga keluar dari terperiksa sendiri maupun dari para saksi yang hadir. Kami tadi sempat sedikit kesulitan untuk bisa kemudian mengambil gambar pihak-pihak yang berada atau hadir dalam proses sidang etik kali ini. Dan sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK hari ini merupakan sidang yang seharusnya berlangsung pada 31 Agustus 2020 karena memang ada penghentian operasional atau perkantoran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat ada sekitar 23 pegawai yang kemarin sudah positif terpapar COVID-19 sehingga sidangnya kemudian beralih pada hari ini. Yang sebelumnya sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini dilakukan pada 25 Agustus 2020 dan dalam sidang tersebut kemudian dipanggil juga saksi pelapor maksud kami, yaitu Bonyamin Saiman, koordinator dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang pada saat itu juga ia mengaku dikonfrontir dalam sidang etik tersebut bersama dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Dan dalam sidang di tanggal 25 Agustus 2020 yang lalu, Bonyamin Saiman sempat menyatakan atau meminta atau merekomendasikan kepada Dewan Pengawas bahwa jika benar nantinya Ketua KPK Firly Bahuri diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, maka Bonyamin Saiman merekomendasikan untuk mengganti Ketua KPK. Ini artinya bukan berarti kemudian Firly Bahuri dicopot dari pimpinan KPK, tidak, tetapi tidak menjadi Ketua KPK karena dalam kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hanum, ada 5 pimpinan KPK dan saat ini ketua dipegang oleh Firly Bahuri, dan rekomendasi yang diberikan atau diupayakan oleh Bonyamin Saiman kalau memang terbukti melakukan pelanggaran etik, maka posisi ketua tidak lagi dipegang oleh Firly Bahuri tetapi diserahkan kepada pimpinan yang lain, dan Ketua KPK Firly Bahuri hanya menjadi pimpinan biasa saja di KPK atau komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kemudian juga yang menarik, orang atau masyarakat banyak bertanya mengapa kemudian sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ini berlangsung secara tertutup. Sebetulnya ini sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan Dewan Pengawas KPK Pasal 8 Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan juga sidang etik yang memang seharusnya berjalan secara tertutup dan tidak terbuka. Baru nanti ketika keputusan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengawas diumumkan secara terbuka, ya ini dijadwalkan pada 15 September 2020, tapi kami belum mendapatkan informasi secara detail, Hanum, apakah betul nantinya akan berlangsung atau akan sudah ada putusan pada 15 September 2020. Tetapi
untuk informasi awal yang kami terima dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan akan ada keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran etik baik yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri maupun diduga dilakukan oleh pegawai dan juga karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kalau untuk kasus Ketua KPK Firly Bahuri ini memang ada hal-hal yang kemudian menarik. Kita sudah banyak mengetahui dari sejumlah pemberitaan dan juga kemarin sidang-sidang yang sebelumnya dilakukan. Ini ada dugaan penggunaan helikopter mewah yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada tanggal 20 Juni 2020 untuk perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja dan kembali lagi ke Palembang. Dan kemudian ini diduga telah melanggar kode etik mengenai pedoman perilaku integritas dan juga kepemimpinan pada pasal 4 Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020. Sedangkan untuk helikopter yang digunakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 20 Juni 2020 ini dalam Civil Aircraft Registrasi atau buku pedoman mengenai kepemilikan atau pengoperasian dari pesawat udara dan juga helikopter milik Dinas Perhubungan tahun 2019 disebutkan bahwa helikopter yang ditumpangi atau disewa oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini merupakan helikopter yang dioperasikan oleh PT Air Pacific Utama yang kepemilikannya merupakan kepemilikan dari Sky Oasis, perusahaan yang berada di Singapura. Meski demikian ada beberapa pendapat juga dari masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch yang kemudian menilai bahwa Dewan Pengawas KPK tidak boleh hanya berhenti sampai pada kesaksian-kesaksian apa yang diungkapkan dalam persidangan, tetapi juga harus menelaah dan meneliti bukti-bukti material yang bisa digali terkait dengan penggunaan helikopter ini. Kalau dalam sidang pada 25 Agustus 2020 yang lalu, Ketua atau Koordinator Maki menyatakan bahwa dalam sidang terjadi konfrontir dan kemudian pada beberapa kesempatan juga Ketua KPK Firly Bahuri sudah menyatakan bahwa dirinya telah membayar secara lunas biaya sewa dari helikopter ini dengan uang pribadinya. Maka kemudian Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa meminta Dewan Pengawas untuk betul-betul meneliti bukti material atau yang berupa kwitansi maupun transaksi pembayaran terkait dengan sewa helikopter ini. Dan kami masih menunggu bagaimana nanti proses sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Apakah kemudian Dewas masih akan memanggil lagi saksi-saksi lain? Tapi yang jelas hari ini ada 4 saksi selain pimpinan KPK Alexander Marwata. Kami juga mendapatkan informasi bahwa 3 saksi lain ini merupakan internal dan juga eksternal, dan bisa saja ini yang dihadirkan adalah dari pihak helikopter. Tapi kami masih belum mendapatkan secara detail. Yang jelas kami masih menunggu di sini bagaimana kelanjutan dari sidang etik atau sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Hanum, kembali kepada Anda. Baik, Maria Sarjana, kita akan sama-sama menunggu seperti apa sebetulnya putusan terhadap kasus pelanggaran etik dari Firly Bahuri ini. Terima kasih Maria Sarjana atas laporan Anda.